Jadi waktu itu ya kayak gitu, nekat-nekatan sih, benar-benar kayak take it or leave it. Kalau kamu mau jalan, kamu nggak mau ya udah gitu. Jadi benar-benar ya nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ya udah bondo nekat. 3、2、1，开始。 Halo, halo, halo. Halo guys, kembali lagi di Sakosa Sabtu Berbacot Rasa. Jadi apa itu Sakosa di? Sakosa ya, kita berbacot di hari Sabtu. Ya, untuk menemani kalian para Jombolers di malam minggu kalian yang sepi. Jadi bagi kalian yang baru di channel kita, jangan lupa untuk Like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, tanpa banyak bacot lagi di, langsung aja di. Kita mulai. Halo, Kwan Ling, Vanessa. Vanessa siapa nih? Vanessa Chandra. Oh, Vanessa Chandra. Salah ya? Vanessa siapa sih? Vanessa siapa sih? Bener kan? Bener, Vanessa Chandra. Masalahnya muka dia seakan bocola. Kayak gue salah gitu. Gue ingetnya Vanessa Chandra Natalia ya. Bener kan? Kembali. Natalia Chandra. Vanessa Natalia Chandra. Isi ya. Udah lah, langsung aja kenalin dirimu Vanessa. Kenalin deh. Iya, jadi halo teman-teman viewers. Sakosa, sorry. Jadi nama panjangku Vanessa Natalia Ayu Chandra. Gitu. Tapi ya Vanessa Chandra benar sih. Benar. Terus apa lagi? Apa ya? Lagi sibuk ngapain aja nih? Lagi ngapain? Berhubung karena corona, jadi aku terdampar di Pulau Bali. Terdampar. Jadi aku ini sih sekarang lagi internship. Internship apa nih? Internship di perusahaan shipping sih. Shipping. Oh, Jadi shipping. kayak ya Ekspor import lah. sesuai bidangnya dia lah Oh, ya. mana keren ekspor import. Jelas lah, ekspor impor. Ekspor import. Nah, jadi di sini kita lebih karena langsung kita impor dari Cungko. Jadi kita harus lebih Putonghua. Waduh. Oke. Tapi sebelum itu kita hari ini podcast ditemani oleh Easy Juice. Masih Easy Juice, thank you. Mantap sekali Easy Juice. Terima kasih untuk Easy Juice. Jusnya jus murni segar dan menggelegar. Iya, dari buah asli ya. Iya. Oke, untuk info pemesanannya nanti kita bisa taruh nomor teleponnya di kolom deskripsi. Oke, langsung nomor 1. Anjay. Nomor 1. Mulailah. Oh ya, gimana kabar Hoiche Fucien lo? Gimana kabar? Kita harus kabar kedua, lama gak ketemu soalnya. Terakhir kita ketemu di Surabaya. Nah, itu kapan ya? Tahun berapa itu ya? Mungkin kayaknya 3 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu sih. Mungkin lebih. 3 tahun, 2017. 3 tahun ya, 2017. Iya, saya nggak tahu pemirsa karena saya tidak berada di sana, jadi saya diam aja. Ya. Kasih sedikit saya kesempatan. Kasih Kokolau kesempatan aja. Ya. Ini kalau cerita enak nih, kamu ting aja, gua nasien. Anjay. Benar kan? Ya. Terus berarti kamu waktu di Surabaya itu lulus tahun berapa berarti? Kan masih kuliah waktu itu? Iya, waktu itu masih kuliah S1. Kebetulan kuliahnya di Surabaya. Itu aku lulus tahun 2014 sih. 2014. Lulus tahun 2014. Ini lulus kuliah? Iya, lulus kuliah S1. Sorry. Masuk. Enggak pasti ya. Ayah. 2018. Berarti waktu kita berarti ya awal. Waktu kita ketemu tuh udah semester akhir lah ya. Iya, hampir akhir lah 2017. Terus ke product design. Jurusan product design terus yang jadi pertanyaan itu adalah waktu itu kayak kita belum rekaman, kayaknya udah dijawab sih. Kenapa kan dia sebelum lulus tuh ada planning memang S2 di Cina. Tapi aku lupa jurusannya apa. Gua nggak ingat. Jadi kenapa ya kamu mau S2 itu? Apa yang memotivasi gitu? Oke, jadi motivasi sih dari dulu memang aku punya impian itu pergi ke luar negeri. Jadi memang aku pengen banget tinggal di luar. Itu dorongan utama kenapa akhirnya aku memutuskan lanjut sekolah gitu. Terus kenapa Cina? Awalnya pun bukan Cina, tapi kayak setelah ditimbang-timbang, dilihat-lihat,
kayaknya yang paling potensi di Cina kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu kan memang udah lulus kuliah, terus ditanyain mau kerja atau mau lanjut kuliah. Terus mikir-mikir, kan memang punya impian dari dulu buat ke luar negeri. Jadi ya udah di tekadnya tuh dibulatin aja, pikirnya gitu. Jadi ya udah deh, mumpung ada kesempatan, kenapa enggak? Ya udah, terus akhirnya ditawarin sama papa mama, kamu mau nggak kuliah lagi di Cina? Kayak gitu. Terus oke deh kuliah lagi. Enak ya ditawarin kuliah di sini. Kalau kita udah lu di sana aja lu. Tuh. Beda, Vin. Beda. Kalau Vanessa ini kan sudah emang pintar, sudah tusunya luar biasa. Kita kansunya enggak. Tapi sebelum itu ini silakan Vanessa. Oh. Sorry tangan kiri. Atau C gue enggak? Enggak kan ini kita berdua. Oh, so sweet. Jadi sebelum diminum dikocok dulu ya. Nah, supaya tercampur itu. Supaya tercampur. Itu semeku lah, orange. Aduh. Lu jangan nanya dadakan dong, gue lupa nih. Gue ingatnya cuma itu. Cice. Ya kan? Cice itu jeruk kan? Orange kan? Jangan kuo gitu, gue juga bingung jadinya. Loh, kalau soalnya kan kalau apel tuh kuo kan pingko gitu ya. Pingko, ya. Ini jeruk cice. Oh gitu. Kalau enggak cengce. Ya, orange. Lihai lo. Oke, kalau kita ini rasa mangko. Mangga. Mango. Hah? Ya, mangga. Oh, ngerti. Oke, kita langsung. Kenapa milih Cina tadi udah kan dijelasin ya. Terus di universitas mana? Dan kenapa jurusannya apa? International Trade. Ya. Jadi sekolahnya sih nama Inggrisnya tuh Zhejiang Finance and Economics gitu. Terus alasan kenapa di milih sekolah itu karena sekolah itu orangnya sedikit sih, jadi nggak rame. Jadi kalau menurutku pribadi, kalau mau berkembang kita harus nantang diri sendiri. Nah dengan orangnya sedikit berarti kita nantang diri kita buat keluar dari zona nyaman gitu. Kenapa harus international trade itu? Emang gak ada fakultas lain di dalamnya? Ada. Why? Sebenarnya ada lagi satu tuh manajemen bisnis gitu. Terus habis itu ada aku lupa yang lainnya. Tapi kenapa international trade? Karena mikirnya kenapa nggak majuin Indonesia? Oh, dalam ya. Dalam. Sebenarnya saya juga mau memajukan Indonesia. Ya, tapi nonton di channel saya. Channelnya sekarang bukan maju Indonesia, channelnya kita mau belajar di Cina. Belajar di Cina. Tapi ngomong-ngomong Vin ya, kamu udah tanya aja orangnya belum sempat minum tuh, masih megang-megang. Silakan diminum. Ya. Kai mah. Gentleman. Kai. Kai. Sing tuh. Boleh ya minum. Boleh santai aja. Langsung aja Kan apa-apa. apa namanya? Yang wanita duluan lah. Wah sih. Gila. Boleh juga jadi bintang iklan. Emang yang semua masuk podcast kita itu udah jago bintang iklan kan? Iya, kayak tadi terus produknya tuh sudah kita sortir gitu loh, yang mana enak. Gitu. Jadi ya best of recommendation of Lawli. Karena kita orangnya milih-milih ya. Iya. Antara milih-milih apa cerewet? Gak tahu lah. Beda tipis. Iya, suka nawar kok ya. Pokoknya antara Toshouchian aja lah. Ya. Puceng li. Yo Chen we go. Oke. Yo Chen ya we can go but. Hah? But. Enggak loh. Mayo Chen, Mayo Wenti. Oh ya, Mayo Wenti. 我的朋友有钱咯。 Oke. Lanjut. Itu prosesnya bisa ke Cina tuh gimana ceritanya? Maksudnya kan kan sudah deal nih mau memajukan Indonesia terus international trading. Ke Cina sudah bulat. Nah kan ada prosesnya itu. Iya. Nah proses untuk daftarnya itu gimana?
Jadi waktu itu rada repot juga sih, tapi juga cepet gitu. Jadi kurun waktunya itu kan aku lulus Maret, terus Maret itu April masih ya biasalah baru lulus kan nganggur-nganggur dulu lah, santai-santai 1 bulan. Terus akhirnya bulan Mei itu mulai cari sekolah, mulai lihat-lihat website, mulai lihat-lihat sekolah mana di negara mana gitu. Karena waktu itu belum kebayang kan untuk ke Cina. Terus habis itu bulan Juni itu mulai tuh dari papa kayak bilang, kenapa nggak kamu ke Cina aja? Kan Cina lagi gencar-gencarnya nih kayak gitu. Maksudnya kayak lagi berkembang banget, lagi oke banget gitu kan. Kenapa nggak kamu ke Cina aja? Nah mulai dari situ kita cari informasi tentang sekolah ke Cina. Terus ternyata ada satu temannya papa mama itu anaknya juga sekolah di Cina. Waktu itu dia sekolahnya di Wuhan. Nah, Wuhan guys. iya di Wuhan. Wuhan di Sekarang kalau orang ngomong Wuhan tuh kayak Parno gitu semua. Parno. Itu branding. Iya. branding. Self branding. Hubei province. Iya. Nah, Gitu. Terus habis itu akhirnya kita tanya-tanya. Nah, terus kita dikenalin deh sama kayak agent gitu yang buat biasanya memang mereka bantu anak-anak mahasiswa itu yang mau ke Cina kayak gitu. Nah dari situ itu prosesnya cepet banget sih, jadi kayak itu kan baru nemu mereka kira-kira awal Juli, sedangkan keberangkatan itu harus September. Nah jadi itu mereka udah kayak deadline mau tutup pendaftaran gitu. Itu lucu juga sih, jadi benar-benar aku nyerahin semua keputusan itu ke agentnya itu sendiri. Jadi kayak mereka cuman kasih pilihan ini ya, ini ada di kota Hangzhou, Shanghai, terus mana lagi ya? Ada 4 pilihan waktu itu. Terus habis itu kayak kita akhirnya milih mikir-mikir, udah deh ke Hangzhou aja. Terus mamaku yang excited kan bilang, oh iya Hangzhou itu tempatnya itu loh Pai Suchen si ular putih gitu kan terkenal. Terus kayak ya udah deh oke gitu. Memang waktu itu tuh kayak mungkin emang udah jalannya kali ya. Jadi tuh cepat banget semuanya itu berjalan dengan lancar. Waktu itu buat itu belum S2 sih, waktu itu tuh masih baru sekolah bahasa. Jadi memang sama agennya dibilangin kalau mau S2 bahasa dulu aja setahun gitu. Nanti tes dulu buat HSK, terus kalau lulus baru lanjut S2 kayak gitu. Itu prosesnya cepet banget dari bulan Juli awal mau akhir. Itu kan kita decide terus Juli akhir kita bikin paspor, visa dan lain-lain sampai akhirnya keberangkatan September itu tanggal 3 September berangkat. Nah terus habis itu setelah dilihat-lihat mama tuh bilang Hangzhou aja tempatnya bagus gitu, soalnya itu juga tempatnya itu loh Pai Suchen ular apa siluman ular putih gitu. Terus akhirnya ya udah deh Hangzhou aja kayaknya tempatnya enak. Terus kan aku search di YouTube kayak Hangzhou tuh gimana sih gitu. Terus ternyata banyak gunung, banyak danau. Jadi kayak oke, tempat wisata nggak beda jauh lah sama di Bali kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah fix Hangzhou gitu. Terus ternyata usut punya usut di Hangzhou tuh ternyata juga tempatnya Alibaba. Nah terus kayak oke, menyenangkan gitu. Jadi lebih Alipapa yang itu ya, yang Jack Ma. Jack Ma tuh ya. Iya, Alipay, Oh, Alipay. Alipay, Alibaba, Flicky. Yang penting bukan Alicia aja cok. Pusel Ngerti lah. kan? Pusel lah. Ngerti kan Alicia? Tong kan? Wotong lah. Tong kan juga Vanessa. Tong. Woman tong. Oke, mantap. Nah, Lanjut. Nah, jadi Hangzhou nih. Hangzhou karena Tapi untuk ngomong HSK nih ya, kayaknya itu kan menjadi sebuah tantangan untuk setiap mahasiswa yang mau kuliah di Cina kan. Nah, itu harus HSK berapa sih sebenarnya baru bisa diterima? Dan kita tidak mengulang lagi bahasa Mandarin di sana. HSK 4 cukup sih. Karena kalau kita buat foreigner itu HSK 4 itu yang berarti kayak kita bisa percakapan sehari-hari. Itu yang jelas sudah pasti nggak ada masalah. Terus ngomong sama Laotiannya juga kayak gitu.
Ya HSK 4 sih paling menurut kita sih paling standar kayak gitu. Terus kalau misalkan kan kamu dari Surabaya daftarnya ya? Atau dari mana? Dari Bali tapi agennya Surabaya sih. Dari Bali ya. benar-benar. Kalau dari Bali kita mau tes HSK tuh di mana ya? Nggak bisa. Nggak Kalau bisa. di Bali harus ke Surabaya memang. Harus ke Surabaya. Tesnya cuma di Surabaya. Oh. Waktu aku berangkat sih aku tesnya di Cina. Jadi aku waktu berangkat benar-benar nol. Nggak ngerti Mandarin. Oh. Ngerti dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Cing Cungko Ling. Yang penting berangkat dulu, Bos. Berangkat dulu, Bos. Benar. Kalau kita yakin berangkat. Nah, tapi waktu papa mama yakin. Ikeran loh. Ikeran loh. Meyo pangyo, meyo pa, meyo ma. Ikeran. Meyo ma. Oke. Berarti harus tesnya ke Surabaya lah ya. Iya, kalau di Bali nggak ada Indonesia ya. ke Surabaya. Dan itu dia pembukaannya setiap kapan aja sih untuk HSK tes itu? HSK tes itu kalau misalkan harusnya dia internasional sih, jadi kayak 1 bulan sekali pasti ada. Kalau di Cina sih 1 bulan sekali ya, karena kan waktu itu Vanessa tes HSK-nya di Cina. Tapi waktu itu barengan juga ada adiknya temen itu dia juga tes HSK di Surabaya gitu. Tapi itu ya sama, tanggalnya sama kayak tanggal aku tes, jadi harusnya sih sama ya. Setiap bulan pasti ada. Oke. Jadi setiap bulan itu bisa, Vin, tergantung kamu sanggupnya kapan. Iya. Bisa, ada websitenya kok. Oh, ada Kalau websitenya. buat HSK tuh jadi tinggal ke websitenya aja, terus daftar, misalkan mau tesnya di mana, terus mau tesnya tuh tertulis atau pakai komputer. Tapi kayaknya kalau di Indonesia kebanyakan tulis sih, tesnya tulis. Tapi bisa lewat website, nanti kayak dipilih kamu mau di negara mana, apa-apa itu ada. Terus kalau untuk agentnya gitu, berarti kalian itu sekalian cari beasiswa di sana atau pure bayar sendiri? Nah waktu pertama itu karena aku mendadak, kan itu mendadak banget kan, jadi aku waktu awal itu berangkat tanpa beasiswa, jadi bayar sendiri. Nah tapi kalau sebenarnya kalau misalkan bisa itu ada kadang mereka itu kayak pameran-pameran gitu tuh mereka bisa kayak ngasih beasiswa gitu, mereka bisa bantu ngajuin beasiswa ke universitasnya kayak gitu. Oke. Nah ini biayanya berapa? Kurang lebih. Kan biasanya kan yang menjadi pemberatan orang buat kuliah di luar kan biaya. Itu berapa kurang lebihnya? Around Ya. Kalau around sebenarnya bentar aku itu. Mimpinya berapa? Karena kan kalau mahal sama murah tuh kan relatif ya. Relatif, Makanya kita kasih around. Jadi biar orang bisa dapat bayangan sama kayak tes HSK di Surabaya aja juga around berapa. Jadi biar mempersiapkan sebelum Jadi bagi teman-teman yang mau tes HSK tuh kan bisa cunpay dulu kan untuk mempersiapkan dirinya. Iya benar. Karena gue salah satu orang yang gagal. Oh Tidak ternyata. jadi ke Cina karena tidak tahu di mana tes HSK. Seriusan itu doang alasan lu? Seriusan. Wah seharusnya lu ketemu Vanessa dulu, tak Iya. kenalin. Jadi gue dulu tuh kan pilihannya kalau nggak kuliah di Petra, kuliah di STP. Tapi gue di-push buat kuliah di Cina. Nah cuman cari tes HSK itu di Bali susah. Yang ada tuh cuman di sekolah 3 bahasa itu. Dan lu tau lah di mana tempatnya. Oh sekolah yang ada kuliah Mandarin juga. Ya yang D3 sama S1 itu. Ya katanya kalau tes HSK tuh di sana adanya. Cetau. Habis itu atau enggak kalau lu kuliah di sana itu dia bisa habis lulus lu bisa kuliah lagi di Cina ngelanjutin gitu sih katanya. 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Cina. Iya. Ingat banget brosurnya. Nah kalau untuk biayanya itu gimana sih? Kalau biaya sih around ya 14.000 sampai 30.000 sih. 14.000 sampai 30.000 Rupiah. Enggak. Remimpi lah, remimpi. Berarti kali 2.500, anggap kali 3.000 aja lah. Oh 60 lah. Iya segituan. Ya 60 sampai cepet ya lah. Nah, Itu udah sama asrama atau enggak sih sebenarnya? Kalau kan itu Takasih Renca rada jauh ya, soalnya itu sudah termasuk sama asrama, terus sama biaya hidup, kayak gitu. Kadang ada, soalnya setiap sekolah beda-beda. Kalau swasta jelas lebih mahal, kalau government jelas lebih murah.
Terus kalau S2 jelas lebih mahal daripada yang bahasa. Tapi ada beberapa sekolah yang S2-nya malah justru lebih murah dari yang bahasa. Kayak gitu. Tapi kalau kampusmu itu gimana? Dia salah satu swasta atau government sebenarnya? Jadi aku tuh pertama kali ke Cina itu sekolahnya sekolah swasta. Itu bukan yang ini, bukan yang sekarang. Waktu itu sekolahnya Kungsang, namanya Kungsang University. Nah itu dia termasuk swasta sih setauku ya, correct me if I'm wrong. Jadi setauku itu swasta. Terus habis itu setelah aku 1 tahun di sana belajar bahasa, aku pindah ke yang sekarang, yang barusan aku bilang, yang tadi maksudku. Itu government sih setauku itu government gitu. Berarti kalau government dia 3.000 RMB kurang lebih, lumayan juga ya, apalagi apa kabar dengan swasta men? Iya lebih mahal sih. Pertanyaan apa itu? Kalau mau yang enak ya beasiswa. Ya itu dah. Emang kalau dia beasiswa tuh full beasiswa maksudnya? Kalau di sekolahku sih untuk pertama kali masuk itu beasiswanya 50% semua murid. Semua murid, nanti setelah itu baru dilihat kalau misalkan nilainya bagus bisa dapat yang provinsial. Jadi dari governmentnya sendiri itu besarnya 30.000 renminbi. Kalau buat yang S2. Kalau misalkan nggak dapat yang itu, nanti dari sekolah ada kayak 100%, 80%, 50%, 20% kalau nggak salah. Jadi tergantung performance kita di sekolah kayak gimana. Berarti dia nggak kayak di kuliah-kuliah lokal kayak kita gitu ya. Kalau setauku kalau kuliah lokal kita tuh kan yang dapat beasiswa tuh kan yang kurang mampu biasanya. Kurang mampu dan akademiknya bagus. Tapi kalau di sana nggak dilihat kamu mampu apa enggak? Enggak sih, nggak dilihat. Yang penting akademiknya bagus, performance-nya bagus, aktif, pasti dapat sih. Rata-rata lausunya bilang gitu sih. Rasuo. Nina, lakukan saja. Itu. Tapi ya bagus sih kamu nggak tahu tempat HSK, Vin. Iya, karena kalau aku tahu aku udah nggak di sini, men. Iya, jadi kita paling Zoom ini sudah Tianengkong ini. Aduh. Lanjut. Lucu juga ya alasan lu ya. Iya. Biasanya orang nggak ke Cina itu ya mungkin kayak gue kemampuan menariknya kurang. Terus atau enggak biasanya biaya. Ini nggak tahu tempat HSK. Aduh, Vin. Sumpah, gua cari-cari tuh Vin. ke situs-situs ya kan. Terus itu pada saat itu kalau nggak salah dia tesnya itu pada saat kita lagi udah mau masuk kuliah. Jadi udah nggak dia biasanya tes setauku tuh sekitar Juni. Kalau nggak salah ya. Juni. Jadinya aduh udahlah nggak usah lah, nggak jadi. Iya nggak apa-apa lah supaya nggak long distance juga kan. Iya. Terus yang gue bikin penasaran itu apa namanya, tadi biaya udah. Nah kamu kan bisa belajar itu 8 bulan itu. Gimana caranya? Berarti ke sana dulu baru belajar ya? Jadi memang dapat sih waktu SMA tuh dapat. Cuman basic aja. Terus karena kepotong S1, jadi pasti udah lupa dong kalau kita nggak pakai bahasa, pasti lupa. Dan itu kayak 3,5 tahun aku nggak pakai. Nah jadi waktu berangkat ke Cina itu benar-benar lupa semuanya dan nggak tahu. Cuman bisanya tuh ingatnya tuh cuman bisa bilang selamat pagi kayak gitu aja. Cao Sang Hao. Iya. Cao Ang. Maksud kalau sudah itu kan kalau baru-baru di Cina kan Cao Sang Hao, Cao A. Iya. Coba di 1 tahun Cao. Benar. Terus. Jadi waktu itu ya kayak gitu, nekat-nekatan sih, benar-benar kayak, benar-benar kayak take it or leave it gitu, take it or leave it. Asik. Kalau kamu mau jalan, kamu nggak mau ya udah gitu. Jadi benar-benar ya nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ya udah bondo nekat. Barbar juga. Mai pumai. Barbar ya. Ternyata selain kepintaran dan HSK juga membutuhkan ilmu kenekatan. Iya. Seberapa berani lu ke Cina gitu. Ya berarti kan prinsip TKW aja men. Ya berangkat dulu lah. Iya berangkat dulu. Nanti bahasa di belakang. Mewanti. Mewanti. Masih ada KBRI juga. Iya.
Tapi tadi aku lupa banyak loh. Tadi kan kita ngomongin beasiswa. Maksudnya mungkin bisa di-share kayak info-info beasiswa tuh dicarinya tuh di mana? Oh ya, bisa cari aja di Google. Itu banyak kok Chinese Government Scholarship, CSC program. Berarti carinya di Indonesia dulu sebelum berangkat. Kalau yang itu kan khusus dari government. Jadi itu harus dari Indonesia. Biasa diutamain tuh orang-orang yang memang belum pernah sekolah di Cina. Gitu. Jadi daftar lewat sana dulu. Ada requirement-nya sih, bisa bahasa Inggris sama HSK gitu. Terus kayak itu tapi enak banget sih. Kalau misalkan S1 itu dapat uang bulanan. Uang bulanan tuh 2.500 kalau nggak salah. 2.500 renminbi. Terus Kali habis 3.000 itu berapa? Kali 2.000. Kali 2.000 ya. Itu kurang lebih 40 juta. enggak lah. 4 juta. 4 juta per bulan. Iya, setiap bulan dapat. Oh. Terus itu kan uang makannya. Terus dormitory sama sekolah udah gratis. Nggak perlu bayar lagi. Kalau buat S2 itu 3.000 per bulan. Berarti lo harus pinter. Iya. Pinter kalau ikeran itu pusapa. Cai ichi. Kai. Lauli Ci Jungkook. Oh. Tamu-tamunya baru. Iya. Jadi kayak YouTuber lain itu yang apa namanya kuliah di luar negeri buat YouTube gitu. Nah, kalau kita buat YouTube dulu baru kuliah. Ya, siapa tahu kan, siapa tahu kita menyebarkan sayap gitu kan. Nama kan sudah keren gitu. Iya. Iya, nggak apa-apa loh. Kamu tahu kan nama Lauli itu dari mana? Lau sama Li kan. Bener. Lu pinter. Dia langsung dia satu-satunya orang yang kayaknya. Oh iya. Aduh, luar biasa. Bangga loh. Bangga sekali. Aduh, dia tahu sing ternyata. Dia tahu. Oke, lanjut. Terus apa aja sih tantangannya untuk masuk ke sana tuh prosesnya, tantangannya. Terus apa aja yang diujikan di HSK itu? Waduh, berat. Oh jelas, kita tuh pengen pertanyaannya itu bermutu gitu. Soalnya kan biar orang-orang nanti yang mau tes HSK biar nggak kaget gitu. Untuk orang-orang. Kalau bisa dijabarin soal nomor 1, nomor 2. Kalau itu udah lupa. Ya sekedar info, mungkin tesnya nggak jauh-jauh dari Suhanko. Enggak loh, gue pernah tes HSK 5 ya. Oh ya ini cerita dong. Ini bukan tes, tapi gue les, tapi dikasih tes untuk HSK 5. Nah, ini cerita terus. Itu susah. Nah, kan? Susah. Terus pertama listeningnya, dia cuman biasa kalau listening HSK 1 sampai 3, HSK itu udah berapa sih? 5, 6 ya? 6, dari 1 berarti kan. Nah, dari 1 sampai 3 itu dia kalau listening dia bakal ngulang kalau nggak salah 3 kali apa 2 kali. Ya. Di 4 ke 6 itu makin sedikit, kalau nggak salah sekali deh untuk listeningnya. Jadi kalau kayak nggak jadi kalau lu nggak kedengeran pas ya bakal nggak bisa dijawab lagi. Terus kedua, penataan bahasanya lebih ribet. Dia pakai bahasa pemerintah, bukan bahasa pemerintah, bahasa apa ya? Resmi. Bahasanya koran, lebih berat. Bahasa koran lah ya. Daripada bahasa-bahasa biasa. Kalau HSK 1, 2, 3 tuh kayak masih bahasa gua lah ya. Nico sama Mingce bla 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 bla. Tapi kalau udah 4, 5, 6 tuh udah 5 tuh udah susah sih. Udah bahasa berita CNN. Iya, udah kayak bahasa-bahasa sejarah gitu loh. CCTV gitu. Gila itu udah sakit kepala. Oh, Ya, iya. itu sih sepengalaman gua ya. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan itu juga makin di luar nalar sih. Ngangguk-ngangguk aja. Soalnya bener. Makin di luar nalar. Aku bener-bener gak tahu Ya, nih. biasanya kalau 1, 2, 3 tuh masih seputar kehidupan lu kayak gitu kan. 4, 5, 6 tuh makin gila, makin kayak apa yang gak lu pelajari itu keluar. Iya. Di luar nalar tuh kayak gimana pertanyaannya? Gimana ya? Dia pertanyaannya tuh main otak jadinya. Lu harus bisa menjawab pertanyaan itu, tapi pertanyaan tuh kayak apa sih? Tipuan gitu loh. Apa sih namanya? Oh, konspirasi. Bukan konspirasi, Pak. Menjebak. gitu. Oh, ya tahu. Tuh, susahnya sih di sana HSK 5. Berat. Kamu jelasin aja panas kepala. Aduh. Jadi itu makanya mungkin kalau yang di tes HSK di Cina ada perbedaan? Sama. Oh my god. Sama susahnya kayak gitulah. Ya udah, karena kalian sama-sama susah, jadi saya bisa simpulkan bahwa
Ya udah, yang di Indonesia aja dulu. Di Indonesia aja dulu tes, hafalin tuh semua gambarnya, gambarin semua apa namanya huanya, berapa hua kan. Kalau sudah hafal, udah tes, tenang aja. Hasil ya sudahlah. Aduh, berarti susah ya? Iya susah. Emang kalau tes ASK tuh emang susah men. Nggak segampang orang kira. Gue mau tes ASK hari ini, gila lu. Nggak mungkin cok. Berarti dia gila dong. Sedikit. 8 bulan. Iya, banyak Nah, sih coba yang dijelasin dong, 8 bulan. 8 bulan itu jadi itu karena waktu itu gimana ya, emang dibilangin kayak bisa pasti dalam 1 tahun tuh HSK 5 pasti bisa gitu sama agennya. Cuman kan waktu itu nggak kebayang kan kalau Mandarin itu ternyata benar-benar sangat-sangat susah gitu. Jadi waktu ke sana itu rada kayak gila juga sih. Jadi benar-benar dalam waktu 8 bulan itu benar-benar push diri sendiri sih. Push diri sendiri buat belajar lebih. Jadi kan pagi kelas, pulang kelas paling ya refreshing bentar, terus langsung belajar lagi sampai malam ya sekitar jam 2-an lah, terus aku baru tidur, pagi bangun lagi masuk kelas. Jadi itu selama 8 bulan itu yang aku lakukan, termasuk waktu liburan winter holiday aku kan nggak pulang. Jadi ya itu kayak ngumpul gitu sama teman-teman yang lain. Kayak beberapa itu memang mereka udah levelnya di atas aku kan, jadi dia memang kelasnya tuh di atasku, kelas tingkatannya. Jadi kita belajar bareng ke kafe gitu, belajar winter holiday itu kita belajar kayak gitu. Jadi benar-benar gila. Terus ada satu titik di mana aku benar-benar maksain diriku sendiri kayak bukan gimana ya ngomongnya. Intinya tuh aku membiarkan diriku buat sendirian tanpa yang lain, supaya memaksakan aku tuh mau gak mau harus latihan bahasa Mandarin, bukan cuman dengan sesama foreigner tapi sama orang lokal. Itu sih yang paling susah, tapi itu benar-benar menurutku tips belajar bahasa Mandarin paling cepat. Jadi perbedaannya apa nih kira-kira dari pendidikan di Indonesia sama pendidikan di Cina? Kurang lebih sama sih, yang bikin beda kayaknya lingkungan aja sih. Nah, itu gimana tuh lingkungannya? Lingkungan kan jelas beda karena kayak kalau di Indonesia ya lingkungannya sama sesama orang Indonesia. Kalau di sana jelas ketemu orang-orang baru dengan berbagai macam background. Jadi lebih bisa ngebuka pikiran kita kayak gitu. Jadi lebih bisa ngerti, oh ternyata jadi mereka itu seperti apa. Oh ternyata ceritanya mereka seperti apa. Oh ternyata nggak cuman kebudayaan Indonesia aja yang bagus, ternyata kebudayaan yang lain pun juga oke. Kayak gitu. Terus lebih apa ya, mungkin karena sama-sama merantau, jadi rasa kekeluargaan itu lebih ada. Xiongti. Jeme. Hola. Sing. Ya, terus jadinya kalau kamu disuruh kuliah lebih prefer yang mana? Kuliah di dalam negeri atau di luar negeri? Luar sih. Karena Kalau dia pribadi ya, pribadi. Karena dia suka di luar dan plannya pengen tinggal di luar. Iya, planningnya memang pengen di luar sih kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Dan stay for good juga kayak expat gitu. Kayaknya kalau stay for good belum kepikiran sih. Ya kepikiran sih, cuman kayak masih ragu lah 50-50 karena kan orang tua di sini. Kan nggak mungkin dong orang tua dibawa juga gitu. Iya. Ya benar. Benar. Terus 50-50 lah. apa langsung komen. Terus pernah nggak sih kayak ada miskomunikasi tentang kayak budaya, misalkan kayak di Indonesia itu OTW artinya baru jalan atau gimana? Maksudnya ada yang perbedaan budaya buat kalian di lingkungan di sana itu kayak miskomunikasi gitu? Kadang itu kayak kan kita ada gather gitu bareng-bareng, makan bareng setelah kelas atau apa, itu ada satu momen kayak ada yang pakai tangan. Kita kan orang Indo pakai tangan kan. Nah itu tuh yang foreigner yang lain, mereka tuh agak sedikit shock. Sama yang biasa orang Cina juga shock sih. Soalnya kayak mereka selalu makan pakai sumpit gitu kan. Bagi mereka nggak pernah makan pakai tangan gitu loh. Jadi begitu mereka lihat kita makan pakai tangan, mereka agak sedikit kayak, hah?
kamu pakai tangan gitu, kayak agak sedikit kaget, tapi cuman kayak culture shock gitu aja sih. Sejauh ini cuman itu aja, nggak ada yang sampai karena budaya gimana terus habis itu kita berantem atau apa, nggak ada, karena mereka juga tahu kan kita orang luar, ya jelas kita nggak ngerti sama budayanya mereka tuh pasti kayak gitu sih. Iya kayak lu culture shock sama gua makan babi guling pakai sumpit. Ya nggak gitu juga kali, masa makan babi guling lu pakai sumpit. Ya karena adanya itu. Ya cuman ada sumpit. Aku kadang-kadang juga gitu. Terus kita udah sampai di penghujung acara. Anjing acara. Fit. Aduh. Ini podcast, Fit. Aduh. Bukan closing kan. Tuh, tolong kita ke bawah Bapak. ke bawah. Jadi ada gak pesan dan kesan Vanessa untuk teman-teman Sakosa kita di luar yang mau kuliah gitu nanti di luar, terutama di China? Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka siapkan? Terus kalau mereka kebingungan harus kemana? Terus ngurus visanya bagaimana? Kayak gitu. Yang pertama cari informasi sebanyak-banyaknya, itu pasti. Kalau kebingungan ya coba tanya agent deh. Memang agak sedikit kayak berasa gimana ya, kayak jadi ketergantungan gitu. Tapi kalau untuk pertama memang yang nggak ngerti banget, mending pakai agent. Karena kan kalau misalkan ada beberapa itu yang takut kesana sendirian, nggak berani. Kalau sama agent kan nanti digabungin sama yang memang mereka juga mau berangkat, jadi berangkatnya bareng-bareng sama-sama. Jadi itu lebih tenang sih biasanya. Terus jangan pernah menyerah. Memang obstacle itu bakal ada, tapi ya terabas aja gitu. Dan bagi kalian yang bisa bahasa Cina juga bisa boleh di komen, atau nggak mau datang jadi tamu kita juga komen aja. Pokoknya komen lah. Iya, jadi bagi kalian yang suka dengan podcast ini, kalian bisa like, subscribe, dan share sebanyak-banyak ke teman kalian. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya di pojok kanan Anda. kabel. Ayah. Pentok, sorry. Ayah. Oke deh, sekian podcast dari kita. Gua Kokoli. Gua Kokolau. Kita pamit. Undur diri. Dadah. Dadah. Dadah.